Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya di perkuliahan analisis kompleksitas algoritma dengan saya Laksmi Anidiati. Kita masuk pekan ke-12 dan video ini saya buat untuk materi pekan ke-12. Kita masih terkait dengan mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif ya. Sebelumnya, pekan-pekan sebelumnya kita udah mencoba dengan cara substitusi atau backward substitution ya. Itu ada di buku Levitin dijelaskannya. Lalu kita masuk lagi ke materi yang non homogen untuk karakter relasi rekuren yang linier, yang tipenya adalah linier. Oke, kita masih terkait dengan itu, tapi masuknya ke materi non homogeneous untuk relasi rekuren yang linier. Jadi caranya tuh secara umum masih sama dengan homogeneous relasi rekuren. Oke. Sebelum masuk ke materi non homogeneousnya, kita akan coba recall memori kalian beberapa teorema penting di homogen relasi rekuren. Kira-kira ada 2 teorema dan 3 teorema ini special case untuk teorema 2 ya. Jadi kalau untuk linear relasi rekurennya itu bentuknya kan seperti ini. Kita punya nilai TN-nya itu sama dengan misalnya 3T atau 6 aja ya. 6 TN-1, terus setelah itu ada minus 9 TN-2 misalnya. Terus kita ubah menjadi TN-6 TN-1 terus plus 9 TN-2 ya, sama dengan 0. Nah, kalau homogen itu ketika relasi rekurennya diubah itu dia persamaannya menjadi sama dengan 0. Itu yang beda dengan materi kita yang sekarang, yang non homogeneous linear recurrence. Oke. Untuk homogen relasi recurrence ada 2 teorema penting yang masih dipakai di materi yang pekan ke-12 ini. Teorema yang pertama gimana? Ketika relasi rekurennya sudah ada, yang lalu kita ubah menjadi karakteristik equation atau persamaan karakteristik. Rumusnya apa? A0 kali R pangkat K ditambah A1 kali R pangkat K ditambah A2 R pangkat K sampai sebanyak AK-nya kan, AK R0. Kenapa? K min K kan? Ini K min 1, ini K min 2. Sama dengan 0. Ini adalah rumus karakteristik equation yang harus kalian hafal. Setelah rumus karakteristik equation yang sudah tahu, kalian mencari R-nya kan? Ketika R-nya sudah dapat, dengan cara apa? Cari R-nya. Pakai akar persamaannya. Jadi setelah ketemu R-nya, masuk ke teorema yang kedua, rumus yang kedua yang harus kalian hafal. Tn sama dengan gimana? Ini solusinya ya, kan kita mencari Tn. Tn-nya sudah ketemu, tapi persamaannya menjadi Tn C1 kali R pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N ditambah C3 R3 pangkat N sampai seterusnya sebanyak R-nya ya kan. C misalnya ada I, R, I pangkat N. Jadi R-nya itu ada berapa banyak. Itu masuk ke rumus ini. Makanya ini absolute solution. Maksudnya dari nilai TN ini kita sudah tahu kompleksitas waktunya. Meskipun begitu nilai C-nya kan belum ketemu. Jadi setelah rumus ini ada, kita nyari C-nya. Nilai C-nya, nilai konstantanya, lalu dimasukkan lagi, maka ketemu nilai TN-nya. Oke, tolong diingat-ingat lagi ya. Nah, special case-nya adalah ketika R1 sama dengan R2, ya. Atau ada pangkatnya, maksudnya itu R1 sama dengan R2 berarti persamaannya seperti ini, R-3, R-3, ini kan, atau R-3 kuadrat. Ya,
Kalau ada persamaan seperti ini, R1 sama dengan R2, maka nilai Tn-nya untuk R yang sama itu dikali N. Jadi C1 R1 pangkat N ditambah C2 kali N kali R pangkat N ya. R2 pangkat N. Nah, gimana kalau misalnya R2 sama dengan R3? Berarti ini itu rumusnya seperti ini. R-3 pangkat 3. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu sama dengan 3. Maka kita tambahin si N kali R2 pangkat N-nya ini dikali N lagi. Berarti C3 kali N kuadrat kali R3 pangkat N. Ya, ini special case-nya. Begitu seterusnya. Oke, diingat-ingat lagi karena ini masih dipakai. Baik. Sekarang kita masuk ke materi pekan ke-12. Non-homogeneous linear recurrence. Ini persamaan ini familiar ya. Jadi A0 Tn ditambah A1 Tn-1 ini apa? Ini relasi rekurennya ya, yang bentuknya adalah linear. Jadi dia Tn-nya itu adalah N-1 sampai N-K. Nah, yang berbeda antara homogen dan antara homogeneous dan non homogeneous adalah sama dengannya. Jadi ketika non homogeneous itu kalian akan menemukan relasi rekurennya itu tidak sama dengan 0, tapi sama dengan angka tertentu yang lebih daripada 0. Nah, kita bisa menyebut itu menjadi Fn. Jadi fungsi Fn. Untuk kasus seperti ini, penyelesaiannya adalah dengan rumus baru. Jadi ini rumus, saya tulis rumus 4 ya, karena yang tadi kan rumus 3. Rumus 4-nya. Jadi Fn-nya itu diubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Nah, Pn-nya ini apa? Pn ini adalah fungsi polinomial terhadap N. Contohnya kayak apa kalau terhadap N? Misalkan terhadap X ya. Terhadap X itu berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 10. Nah, ini kalau misalkan ini adalah fungsi polinomial terhadap X. Oke. Sekarang degree-nya. Kalau misalkan ada fungsi polinomial bentuknya seperti ini, degree-nya adalah berapa? Degree maksimalnya itu adalah 2 ya. Lalu untuk yang 2X degree-nya 1. Untuk nilai konstanta terhadap X-nya degree-nya 0. Begitu seterusnya. Nah, ketika kalian udah punya fungsi Fn sama dengan Bn min Pn, yang kalian lakukan adalah mengambil nilai B-nya dan nilai degree dari polinomial terhadap N-nya, fungsi polinomial terhadap N-nya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah merubah Fn-nya itu menjadi Bn kali polinomial terhadap N, lalu diubah ke persamaan seperti ini. Oke. Kalau yang ini itu sama persis kayak homogeneous yang teorema 1, 2, 3 yang tadi sebelum masuk ke materi ini ya, yang overview itu. Nah, untuk non homogeneous dari B pangkat N kali polinomial terhadap N itu diubah menjadi R min B degree plus 1. Jadi degree-nya apa? Degree dari polinomial N-nya. Sama dengan 0. Sama caranya seperti itu. Jadi cuma nambahin rumus ini. Saya sebut ini rumus 5 ya. Ini adalah rumus 4. Fn-nya itu diubah menjadi Bn polinomial N. Lalu diubah lagi menjadi rumus 5-nya R min B dipangkatkan dengan degree plus 1. Degree-nya dari mana? Dari polinomial N-nya. Ya. Oke. Contoh lebih gampang. Oke, ini adalah contohnya. Lihat di sini. Di sini ada persamaan Tn min 3 Tn min 1. Berarti ini persamaan relasi rekurennya kan? Tapi di sini sama dengannya, di contoh ini sama dengannya itu tidak sama dengan 0. Jadi dia fungsi tertentu. Fn tertentu kan, fungsi tertentu. Lalu setelah itu yang kirinya kita ubah pakai cara yang sama untuk mencari karakteristik equation-nya. Apa? A0
Pertama nyari K-nya. K-nya berapa? K-nya 1. Dari mana? Dari sini kan. K-nya 1. Berarti kita punya A0 sama A1. Rumusnya berarti A0 pangkat R kali R pangkat K ditambah A1, karena sampai dengan A1 doang. A1 kali R pangkat 0. K min K kan? K min 1. K min 1 sebetulnya. Sama dengan 0. Kalau mau langsung, lebih baik lagi. Jadi ini A0-nya itu 1, A1-nya sama dengan min 3. Terus kita ubah jadi R pangkat 1, kan K-nya 1, berarti R pangkat 1, ditambah min 3, R pangkat 0. Berarti R pangkat 0 itu kan 1, min 3 kali 1 sama dengan 0. Berarti R min 3. Ya, kalau kalian bisa langsung nggak apa-apa, langsung aja. Berarti kita udah dapat nih nilai R-nya dari characteristic equation-nya. Nilai R yang pertama adalah 3 kan, R min 3. Lalu selanjutnya R-nya apa lagi? Nah, nilai R ini didapat dari fungsi Fn ini kan. Oke, kita hold sampai sini dulu, ganti slide dulu. Nah, berarti kita sudah punya nilai R min 3. Lalu nilai R-nya berapa lagi gitu kan pertanyaannya. Nilai R ini diambil dari Fn-nya. Ya, Fn-nya itu tadi sama dengan 4 pangkat N, 2 kali N plus 1. Nah, ini sudah mudah. Nilai Fn-nya sudah mudah, bentuknya sudah mirip. Ya, rumus yang keempat itu kan rumusnya B pangkat N dikali 2N, B pangkat N dikali polinomial terhadap N. Nah, berarti B-nya sama dengan berapa? Dari Fn ini 4 ya. Polinomial N-nya adalah ini 2N plus 1. Berarti degree-nya berapa? Degree-nya 2N. Degree maksimalnya adalah 2N kan. Polinomialnya degree maksimal dari 2N adalah 1. Lalu setelah sudah dapat nilai B dan D-nya, kita masukin ke rumus kelima. Rumus kelima itu R min B pangkatnya itu degree plus 1. Berarti sama dengan R min 4 1 plus 1. Nih ya nilainya. Ini kita masukkan di sini. Berarti kita punya R min 3 lalu R min 4 kuadrat. Oke. Nah, nilai R-nya sudah ketemu. Selanjutnya sama. Nilai R-nya sudah ketemu. Lalu kita udah ketemu nilai R-nya. Jadi R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 4. Nah, R3 juga sama dengan 4. Jadi R2 sama dengan R3. Ketika R2 sama dengan R3, berarti kita pakai teorema yang ketiga. Ketika nilai R-nya sama, konstantanya dikali N. Ya. Oke. Lihat di sini. Berarti kita pakai rumus teorema yang ketiga. Kita punya Tn sama dengan apa rumusnya? C1 R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N. R2 pangkat N. R2 pangkat N ditambah N kali C3. Sebetulnya gini, bukan takutnya kalian bingung. Jadi R3-nya itu konstanta ketiganya dikalikan N, R3 pangkat N, karena R3-nya sama dengan R2. Nah, ini sudah solusinya kan. Kita masukin nilai R-nya. Berarti kita punya Tn sama dengan C1. R1-nya berapa? R1-nya 3. Berarti 3 pangkat N ditambah C2, 4 pangkat N ditambah C3 kali N kali R3-nya adalah 4 pangkat N. Ini rumus kompleksitas waktunya. Tinggal dicari C-nya. Ya. Cari C-nya gimana? Sama kayak caranya tuh sama seperti di pertemuan yang homogeneous linear recurrence. Kita perlu eliminasi substitusi. Oke, karena kita punya 3C, C1, C2, dan C3, maka kita masukin dulu. Ini soalnya kan? Lihat, di sini soalnya nih. Di sini soalnya. Kita masukin dulu. Berarti
kita punya, ini kan ini adalah solusinya nih. Yang ini yang bawah jangan dilihat dulu ya, yang di bawah jangan dilihat dulu. Oke, jangan dilihat dulu ya. Oke, kita punya T0 dimasukin kan, T0 sama dengan C1 3 pangkat 0 ditambah C2 4 pangkat 0 ditambah C3 kali 0 kali 4 pangkat 0 sama dengan 0, atau ini adalah C1 tambah C2 sama dengan 0. Terus kita punya T1. T1-nya adalah C1 3 pangkat 1 ditambah C2 4 pangkat 1 ditambah C3 kali 1 4 pangkat 1 sama dengan 12. Ini nilainya 3C1 ditambah 4C2 ditambah 4C3 sama dengan 12. Nah, karena kita punya 3 persamaan, 3 konstanta C1, C2, C3, berarti minimal yang harus kita punya itu ada 3 persamaan ya. Berarti kita butuh T2. Gimana caranya dapat T2? Nah, untuk non-homogeneous linear itu bisa kita masukkan dari rumus yang pertama. Jadi sebetulnya rumus ini adalah Tn sama dengan 4 pangkat N dikali 2N ditambah 1, setelah itu ditambah 3 Tn-1. Nah, ketika kita cari T2, berarti T2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 2 kali 4 tambah 1 ditambah 3 kali T berapa nih? 2 kurang 1 kan berarti T1. Berarti T2-nya itu adalah ini. Ya. Ini 80-nya ini sebetulnya ini. 80-nya adalah 4 pangkat 2 dikali 2 kali 2 tambah 1 ya. Ini kan sebetulnya ini yang ini. 4 pangkat 2, 2 dikali 2, ini N-nya 2, 2 dikali 2 ditambah 1. Oke, ditambah 3 kali T1. 3 kali T1 itu 12, itu 3 kali 12 karena T1-nya sama dengan 12. Oke, berarti sama dengan 116. Kita masukkan T2 sama dengan C1 kali 3 pangkat 2 ditambah C2 4 pangkat 2 ditambah C3 kali 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 116, atau 9C1 ditambah 16C2 ditambah berapa? 32 ya? Ya, 32C3 sama dengan 116. Setelah 3 persamaan ini diketahui, kalian cari C1, C2, dan C3-nya ya. Ini akan menjadi tugas. Jadi tugas 1 adalah mencari C1, C2, C3 untuk 3 persamaan ini. Oke. Ini tugas 1. Nanti saya buka slot di LMS. Kalian harus mengerjakan ya. Harus mencoba. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan dari hitung-hitungannya itu ketemu C1-nya adalah 20, C2-nya adalah minus 20, C3-nya adalah 8. Tapi ini dapatnya dari mana? Itu yang harus kalian kerjakan ya. Ini yang harus kerjakan tugas 1. Jadi bikin eliminasi substitusi dari 3 persamaan itu untuk mencari C1, C2, C3. Oke, selanjutnya berarti kita punya solution ya. Terus kita udah punya nilai R-nya, kita udah punya nilai C-nya, tinggal dimasukin. Jadi nilai Tn-nya adalah 20 kali 3 pangkat N dikurangi 24 pangkat N ditambah 8 kali N kali 4 pangkat N. Lalu ditanya Big O-nya berapa? Big O-nya adalah N 4 pangkat N ya. Cari yang ordernya paling besar, order of growth-nya tuh paling besar. Lalu time complexity-nya class of time complexity-nya, kelas dari kompleksitas waktunya adalah eksponensial ya. Karena N 4 pangkat N malah melebihi eksponensial karena ada pengali N-nya.
Oke, yang paling tinggi itu memang eksponensial, karena eksponensial itu dia akan naik seiring dengan banyaknya nilai n, misalkan ini nilai n. Oke, ini kan Tn dan ini nilai n ya. Kalau eksponensial dia akan selalu naik terus sesuai dengan nilai n ya. Oke, naiknya secara eksponensial. Kita masuk ke contoh 1. Contoh 1 kita sudah punya relasi rekurennya. Diketahui soal seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah yang kiri dirubah ke persamaan karakteristiknya kan? Karakteristik equation-nya. Berarti kita punya A0-nya adalah 1, berarti saya punya R-3. Langsung ya. Jadi nggak usah cari akar persamaan karena langsung R-nya diketahui. Lalu dikali R-B, D plus 1. Nah, pertanyaannya B-nya berapa? D-nya berapa? Dapat dari mana? Dari 4N ini kan. Berarti Fn itu sama dengan 4 pangkat N. Terus Fn itu diubah ke dalam bentuk B pangkat N dikali polinomial terhadap N. Ini kan? Berarti saya bisa bilang 4 pangkat N tidak usah dirubah dikali 1. Di mana 1 degree-nya itu adalah 0. Berarti nilai B-nya sama dengan 4, nilai degree-nya sama dengan 0. Ya. Ini sudah dapat, kita masukin lagi ke rumus yang ini. Berarti R-3 dikali R-4, degree-nya 0, pangkat 1. Kita sudah ketemu nilai R1-nya. Berarti nilai R1 sama dengan 3, nilai R2-nya sama dengan 4. Lalu masukkan ke rumus Tn-nya. C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N. Masukkan nilai R-nya, berarti nilai Tn-nya sama dengan C1, R-nya berapa? 3 pangkat N ditambah C2-nya belum diketahui, R2-nya 4 pangkat N. Setelah itu kalian lanjutkan, kerjakan tugas 2. Berarti ini tugas 2-nya ya. Melanjutkan ini. Caranya gimana? Caranya tentu saja kita masukin T0, T1-nya kan. Apakah perlu T2? Kayaknya nggak perlu karena dia persamaannya hanya C1 dan C2. Kita nggak perlu nyari T2-nya. Itu tergantung dari ketika eliminasi substitusinya ya. Oke, ini sudah tugas 2. Lanjut. Ini saya blok dulu. Tetap kelihatan ya. Karena ini stabilo sih. Kalau misalkan pulpen dia nggak akan kelihatan. Oke. Ini jangan dilihat dulu ya. Karena ini tugas ketiga. Masuk terprint di PDF ya. Baik, kita udah punya persamaan ini sudah diketahui, soalnya itu seperti ini. Terus kita cari karakteristik equation-nya dari yang kiri, berarti yang kiri itu langsung saja berarti R-1 ya. R-1, nah selanjutnya kan tanda tanya nih. Tanda tanya dari mana? Dari Fn-nya itu sama dengan N-1, ya kan? Fn-1. Lalu pertanyaan berikutnya, Fn-nya ini dirubah menjadi B pangkat N dikali polinomial terhadap N ya. Nah, bisa nggak sih kita pakai B pangkat N-nya itu adalah 1 pangkat N dikali N-1, karena ini N-1 sudah polinomial terhadap N-nya ya. Berarti saya punya B-nya sama dengan 1, polinomial maksimalnya degree-nya sama dengan 1. Berarti saya punya R-1 dikali R-B pangkat degree plus 1. Ketika kita masukkan ini ke dalam sini, berarti R-1 dikali R-1 pangkat 2 ya. Artinya kita pakai rumus spesial 3 ya, spesial. Rumusnya adalah Tn sama dengan C1 kali R1 pangkat N ditambah
C2 R2 pangkat. Karena R1 sama dengan R2 sama dengan R3, artinya saya nambahin N di sini. R2 pangkat N ditambah C3N kuadrat, kan N kali N. R3 pangkat N. Oke. Tinggal dimasukin nilai R-nya. Dan dinilai C-nya. Dicari C-nya. Ya, tolong dikerjakan. Ini tugas 2. Tugas 2 mencari sampai nilai R-nya. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Nah, ini spesial juga ya, gimana mencari nilai ini ya. Biasanya tuh yang di non homogeneous tuh kesulitannya di mencari nilai B-nya dan degree-nya. Seperti biasa, yang kiri kita selesaikan dulu, berarti kita punya R-2 dikali berapa, gitu kan? Dikali nilai R-nya berapa? Kita udah punya R1 sama dengan 2. Berarti kita punya fungsi N, itu adalah N plus 2 pangkat N. Terus kita punya fungsi N-nya itu diubah menjadi B pangkat N dikali polinomial N. Nah, polinomial terhadap N. Lihat di sini. Kita punya N plus 2 pangkat N. 2 pangkat N itu sebetulnya bisa kita bilang konstanta kan. 2 pangkat berapapun dia seharusnya menjadi sebuah konstanta. Tetapi karena ini dia adalah 2 pangkat N dan nilainya itu tergantung N, maka kita harus mengeluarkannya. Jadi dia nggak bisa jadi konstanta biasa. Dia nggak bisa jadi konstanta. Maka dari fungsi N plus 2 pangkat N ini kita jadi punya 2B sebetulnya. Yang pertama B dari N dan B dari 2 pangkat N. Jadi ada 2 fungsi ya. Fn-nya itu sama dengan F, terus Fn sama dengan N, dan Fn-nya itu sama dengan 2 pangkat N. Lalu diubah ke dalam bentuk B pangkat N dikali polinomial terhadap N ya kan. Berarti kita bisa bilang 1 pangkat N ini kasusnya masih sama dikali N. Berarti B-nya sama dengan 1, degree-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang ini, B pangkat N kali polinomial N. Berarti langsung aja 2 pangkat N dikali 1. B-nya sama dengan 2, degree-nya sama dengan 0. Ya, kalau 1 ini kan bisa konstantanya. Dia konstantanya 1. Oke, berarti kita langsung masukin R-2 dikali R-1 kan. Nah, degree-nya 1 berarti 1 tambah 1 dikali R min berapa? Min 2. Degree-nya 0 tambah 1. Berarti kita punya R min 2 kuadrat kali R min 1 kuadrat. Gimana TN-nya? Jadi kita punya T1 sama dengan R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4 ya. Penyelesaiannya berarti TN sama dengan C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 kali N R2 pangkat N ditambah C3 kali R3 pangkat N ditambah C3 kali N kali R4 pangkat N. Kenapa? Karena R4 sama dengan R3, R2 sama dengan R1. Ini sudah ketemu TN-nya. Oke. Masih punya yang diketahui T1. Padahal persamaannya ada 3 kan C-nya. Berarti kalian harus cari T2, lalu T3, lalu T4. Atau kalian bisa nyari T0, T3, dan T4. Itu terserah kalian. Mana yang paling gampang menurut kalian. Jadi nanti akan ada 4 persamaan. Terus dicari nilai C-nya. Ya, setelah itu biasa TN-nya berapa atau time complexity-nya kan TN itu mendekati banyaknya basic operation. Nah, untuk non homogeneous basic operation-nya, banyaknya basic operation itu representasinya adalah TN. Oke, setelah itu nyari kompleksitas waktunya. Ini kan kompleksitas waktu ya TN. Nyari notasi asimptotiknya, big O, elemen dari apa. Lalu berikutnya kelas efisiensinya.
Oke, sampai sini kalian berarti ada tugas berapa nih? Ini sebetulnya tugas 3 ya. Ini kan tugas 2, ini tugas 3. Kalian harus kerjakan ya. Coba sendiri, harus dicoba. Yang ini adalah tugas 4. Oke. Kalau kalian langsung jawab nemu C-nya berapa tanpa ada proses eliminasi ya, kurang ya nilainya. Jadi nilai maksimal itu ditambahkan proses mencari nilai C-nya. Lanjut, yang ini sudah kita bahas. Jadi pakai substitusi ya. Yang ini pakai substitusi. Nah, kalau yang ini oke, ini bentuknya nggak linear. Ini pakai substitusi. Oke, terus yang kiri dan yang kanan ini berarti menjadi tugas 5 dan tugas 6 ya. Yang tugas 5 ini homogen atau non homogen. Lihat, ketika diubah berarti dia punya TN dikurangi 6 TN min 1 ditambah 9 TN min 2 sama dengan 0. Berarti dia pakai cara homogen. Nggak usah pakai rumus yang B pangkat N dikali polinomial terhadap N, nggak usah. Tapi untuk tugas 6 itu bentuknya menjadi TN dikurangi 5 TN min 1 ditambah 6 TN min 2 sama dengan 5 pangkat N. Nah, 5 pangkat N ini diubah menjadi bentuk BN kali polinomial terhadap N. Ini kan cari B-nya, cari D-nya. Ini termaksud gampang. Polanya mudah dicari. Oke, untuk perkuliahan asinkronus sampai sini. Terus saya minta kalian mengerjakan tugasnya supaya kalian coba. Jika ada pertanyaan silahkan di forum, saya siapkan forum. Gimana Bu caranya, atau betul tidak Bu seperti ini solusinya? Oke, saya akhiri perkuliahan secara asinkronusnya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.